Oke, baik. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang manajemen sumber daya manusia. Dan sebelum itu, kita juga tuh harus tahu apa itu pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Nah, jadi di sini ada contoh departemen sumber daya manusia dalam struktur organisasi. Nah, di sini bagian atas tuh ada direktur utama. Di bawah direktur utama itu ada manajer bagian produksi, dan yang kedua itu ada manajer bagian penasaran, dan yang ketiga itu ada manajer bagian personalia, dan yang keempat itu ada manajer bagian administrasi dan keuangan. Nah, di manajer bagian personalia itu sendiri dibagi lagi menjadi 4, dan yang pertama itu ada divisi perekrutan dan perencanaan. Nah, terus yang kedua itu ada divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, dan yang ketiga itu ada divisi hukum dan serikat tenaga kerja, dan yang keempat itu ada divisi pendidikan dan pelatihan. Nah, di divisi perekrutan dan perencanaan itu, jadi yang merencanakan perusahaan nanti ke depannya itu seperti apa. Nah, nanti dan perekrutan tenaga kerja dari dalam ataupun dari luar negeri. Nah, setelah itu ada divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja itu berhak mendapatkan kesejahteraan serta kompensasi yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah divisi hukum dan serikat tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja itu berhak mendapatkan hukum jika terjadi diskriminasi oleh dirinya terhadap perusahaan. Jadi kita berhak mendapatkan hukum jika perusahaan melakukan diskriminasi kepada kita. Nah, setelah itu ada divisi pendidikan dan pelatihan. Jadi tenaga kerja itu berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan apabila nanti tenaga kerja itu keluar dan akhirnya dia bisa mengembangkan ilmu itu sendiri untuk di luar perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, pada dasarnya fungsi bagian personalia ini yaitu merencanakan konsep perekrutan, pengembangan, dan eh, eh, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu tadi bagian personalia. Nah, terus di sini ada proses manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi ada 5 proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada human resource planning. Apa itu human resource planning? Jadi yaitu merencanakan kebutuhan perusahaan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Nah, terus ada yang kedua yaitu ada personal procurement. Apa itu personal procurement? Jadi yang mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya seperti rekrutmen, seleksi, habis itu penempatan dan kontrak tenaga kerja. Nah, habis itu yang ketiga itu ada personal development. Apa itu? Jadi mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya seperti program orientasi tenaga kerja seperti pendidikan dan pelatihan. Terus yang keempat itu ada personal maintenance. Itu apa? Jadi memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian insentif, dan pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah personal utilization. Itu apa? Jadi yang merencanakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya seperti promosi, demosi, transfer, dan separasi. Nah, itu tadi pengertian dari manajemen sumber daya manusia.
dan contoh departemen sumber daya manusia, dan serta proses manajemen sumber daya manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan suatu organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada beberapa langkah strategis sehubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Langkah-langkah ini sebagaimana sudah dijelaskan oleh Castle, Husted, dan Douglas, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Artinya yaitu kualifikasi sumber daya manusia yang nantinya dirumuskan sudah semestinya memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan. Nah, serta terintegrasi dalam bagian-bagian perusahaan lainnya seperti bagian produksi, bagian pemasaran, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Nah, langkah ini merupakan upaya pemahaman atas kualifikasi kerja yang diperlukan untuk pencapaian rencana strategis perusahaan. Pada tahap ini biasanya dilakukan 3 hal, yaitu yang pertama analisa kerja, yang kedua yaitu deskripsi kerja, dan yang ketiga yaitu spesifikasi kerja. Langkah yang ketiga yaitu analisa ketersediaan tenaga kerja. Langkah ini merupakan sebuah perkiraan tentang jumlah tenaga kerja beserta kualifikasinya yang ada dan diperlukan bagi perencanaan perusahaan di masa yang akan datang. Langkah yang keempat yaitu melakukan tindakan inisiatif. Nah, dari analisa terhadap ketersediaan tenaga kerja dapat disimpulkan yaitu yang pertama, sekiranya tenaga kerja yang ada sudah memadai bagi operasionalisasi perusahaan di masa yang akan datang, maka tidak perlu adanya tindakan inisiatif seperti rekrutmen. Nah, yang kedua, sekiranya tenaga kerja yang tersedia perlu dilakukan perombakan, maka barangkali perlu dilakukan rekrutmen. Nah, langkah yang kelima yaitu evaluasi dan modifikasi tindakan. Langkah keempat yang dilakukan tentunya senantiasa berubah dari masa ke masa, sehingga perlu senantiasa dilakukan evaluasi terhadap perencanaan sumber daya manusia disesuaikan dengan perencanaan strategis perusahaan. Manajemen adalah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setelah dilakukannya evaluasi, lalu dilakukan tindakan korektif sekiranya ada ketidaksesuaian seiring perkembangan yang terjadi di perusahaan. Penyediaan tenaga kerja yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Terdapat 2 jenis rekrutmen yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah proses mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, rekrutmen internal ini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan berasal dari perusahaan itu sendiri. Terdapat 3 bentuk rekrutmen internal, yaitu yang pertama, promosi. Promosi adalah kenaikan jabatan. Bentuk yang kedua, rotasi atau transfer, yaitu perpindahan jabatan pada level yang sama. Atau dengan kata lain, seorang tenaga kerja dipindahkan jabatannya pada tingkatan manajemen yang sama, namun pada departemen atau bagian yang berbeda. Bentuk ketiga adalah demosi. Demosi adalah penurunan jabatan.
Penurunan jabatan atau demosi sangat jarang dilakukan oleh suatu perusahaan, namun berlaku apabila tenaga kerja benar-benar tidak mampu untuk mengerjakan beban yang diberikan oleh suatu perusahaan. Dan juga demosi berlaku untuk tenaga kerja yang melanggar peraturan di suatu perusahaan dan mengakibatkan hukuman penurunan jabatan. Jenis rekrutmen kedua, yaitu rekrutmen eksternal, adalah perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan, atau seringkali dinamakan dengan outsourcing. Upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja jenis ini yaitu dengan cara melalui iklan di media massa, interview di kampus-kampus, dan juga dapat melalui agen penyaluran tenaga kerja tertentu. Berikutnya adalah seleksi. Seleksi yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Pada seleksi tenaga kerja, perusahaan menetapkan jenis rekrutmen yang akan digunakan, apakah rekrutmen internal atau rekrutmen eksternal. Seleksi tenaga kerja terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama adalah seleksi administrasi, yaitu proses bagaimana perusahaan melakukan validasi dan verifikasi atas segala syarat administratif yang telah dipersyaratkan kepada calon tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. Seleksi administratif ini dapat berupa validasi dan verifikasi daftar riwayat hidup, ijazah pendidikan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Tahapan kedua adalah seleksi kualifikasi. Artinya, perusahaan melakukan seleksi atas calon-calon tenaga kerja dari sisi kualifikasinya, yaitu kesesuaian calon tenaga kerja tersebut atas jabatan yang akan ditempatinya. Biasanya, seleksi kualifikasi dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Seleksi tertulis dapat berupa ujian tertentu yang diberikan oleh perusahaan kepada calon tenaga kerja terkait hal-hal yang diminta perusahaan yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja. Seleksi ini dapat berupa pengetahuan umum, pengetahuan logika, serta pengetahuan yang berkaitan dengan jabatan yang akan ditempati oleh calon tenaga kerja. Selanjutnya adalah seleksi tidak tertulis, yaitu para calon tenaga kerja diminta untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan yang akan ditempatinya. Contohnya adalah calon tenaga kerja penjualan diminta untuk mempraktekkan cara menghadapi pelanggan, klien, dan pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tahapan ketiga adalah seleksi sikap dan perilaku. Pada tahap ini, calon tenaga kerja diuji dari sisi sikap dan perilaku secara pribadi, tenaga kerja, maupun ketika bekerja sebagai tim. Seleksi sikap dan perilaku ini dapat dilakukan secara tertulis maupun dengan wawancara. Seleksi tertulis dapat berupa tes psikologis yang biasanya sudah dimiliki oleh perusahaan pada saat proses seleksi. Adapun seleksi wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi lebih jauh bagaimana cara calon tenaga kerja tersebut bersikap dan berperilaku mengenai atau hal yang menyangkut motivasi, harapan, dan visi dari tenaga kerja tersebut untuk menempati jabatan yang akan ditempatkannya. Saya akan menerangkan tentang pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu ada 2 jenis. Pertama on-job training, dan yang kedua off-job training. On-job training itu contohnya coaching,
planet progression, job rotation, temporary tax, performance appraisal programs. Di dalam on job training itu, contohnya kalian itu training di satu perusahaan, itu langsung di perusahaan itu sendiri dengan ada pelatih kalian. Jadi kalian langsung dilatih memegang kerjaan yang kalian ditentukan, kalian langsung kerja gitu. Lalu yang kedua ada off job training. Off job training itu contohnya ada executive development program, laboratory training, dan organizational development. Di off job training itu contohnya kalian ikut suatu pelatihan di dalam kelas yang menerangkan tentang job desk kalian di dalam perusahaan tersebut. Jadi kayak pelatihan-pelatihan begitu, tapi bukan di perusahaannya. Oke. Selanjutnya pemeliharaan tenaga kerja. Itu ada dua contohnya, kompensasi dan benefit. Kompensasi itu adalah penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Contohnya gaji. Kalian kerja dapat gaji, itu contoh dari kompensasi. Lalu yang kedua ada benefit. Benefit adalah penghargaan dan kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara. Sehingga tenaga kerja tetap dapat memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Contoh, itu kalian dapat voucher jalan-jalan dari suatu perusahaan. Itu bukan kompensasi, tapi itu benefit dari perusahaan untuk kalian. Oke, selanjutnya pemanfaatan tenaga kerja. Itu ada 4 jenis. Saya akan bacain satu-satu. Itu promosi. Pertama, promosi. Promosi adalah proses pemindahan tenaga kerja dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Jadi contohnya itu kalian naik jabatan dalam suatu perusahaan, itu namanya promosi. Kedua, demosi. Demosi merupakan penurunan tenaga kerja ke bagian yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Jadi demosi itu kayak kalian turun jabatan. Dari kalian jadi contoh, jadi kalian jadi kepala gudang, jadi bagian orang gudangnya. Itu namanya demosi. Lalu selanjutnya ada transfer. Memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain, yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Contoh, kalian bekerja di satu perusahaan, itu kalian ada di bagian divisi gudang. Tapi kalian itu dirasa mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor, lalu kalian dipindah divisi, kalian kerja di dalam kantor. Itu namanya transfer. Jadi kalian pindah kerja, tapi dalam satu perusahaan. Selanjutnya separasi. Separasi itu adalah melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Jadi kayak gini, separasi itu adalah pemindahan. Kalian misalnya ada di Kota Bandar Lampung, lalu ada cabang perusahaan di Jakarta, anak cabang, lalu kalian itu dipindahkan dari Bandar Lampung ke Jakarta. Itu namanya separasi. Jadi kalian tetap di dalam perusahaan tersebut, tapi kalian pindah lingkungan kerja. Seperti itu. Terima kasih. Pengertian keragaman. Keragaman muncul ketika terdapat perbedaan antara satu anggota organisasi dengan anggota lainnya, antara satu tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya. Kita juga bisa lihat keragaman dari segi usia, suku bangsa, gender, status, dan lain-lain. Dampak keragaman di antara tenaga kerja dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi positif sebagai keunggulan kompetitif yang memperkuat organisasi atau perusahaan. Sedangkan sisi negatif yaitu sebagai sumber konflik yang justru melemahkan organisasi atau perusahaan. Contoh dari keunggulan kompetitif misalnya perbedaan antara kualitas kerja antara perempuan dan laki-laki dapat menjadikan keduanya saling berkompetisi atau berlomba-lomba dalam pengertian yang positif, sehingga perusahaan memperoleh manfaat berupa peningkatan produktivitas. Namun, hal ini dapat terjadi jika hanya perusahaan menerapkan sistem yang adil bagi apapun jenis kelamin dari tenaga kerja,
Artinya, perusahaan tidak menerapkan aturan atau sistem gender. Misalnya, keragaman sebagai sumber konflik. Sekalipun keragaman dapat membedakan hasil yang positif jika perusahaan mampu menerapkan sistem yang baik dan adil bagi keragaman tersebut. Namun, demikian, keragaman juga dapat menjadi sumber konflik ketika perbedaan antara tenaga kerja ternyata tidak mampu dikendalikan oleh perusahaan. Mengelola keragaman dalam organisasi terdiri dari dua komponen, yaitu individu dan organisasi, atau kumpulan-kumpulan individu. Dua komponen ini biasanya dilakukan agar keragaman dapat membawa organisasi atau perusahaan ke arah pencapaian. Yang pertama, faktor individu. Salah satu kunci pokok keragaman dapat dikendalikan adalah terletak pada individu-individu dalam organisasi. Kenyataannya, ini perlu disadari oleh setiap individu dalam organisasi melalui pengertian dan toleransi. Agar pengertian dan toleransi ini dapat terwujud, maka keterbukaan dalam berkomunikasi memang peranan penting tercapainya pengertian dan toleransi atas keragaman yang ada. Untuk peran organisasi, berharap individu memiliki kesadaran, pengertian, dan toleransi tentu saja tidak mudah, karena hal tersebut sangatlah terkait dengan perilaku dan sikap hidup yang memiliki atau yang diyakini setiap individu. Oleh karena itu, organisasi perlu pula untuk turut terlibat dalam pengelolaan keragaman tersebut. Perusahaan juga bisa mengelola keragaman dengan menghargai isu yang terkait dengan keyakinan dan ciri khas dari kelompok tenaga kerjanya. Misalnya, memberikan cuti hari raya, memberikan sanksi kepada tenaga kerja yang melakukan kesalahan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan sosialisasi terus-menerus mengenai pentingnya kesadaran, pengertian, dan toleransi. Melakukan berbagai jenis pelatihan atau kegiatan yang akan mempertemukan keragaman-keragaman yang ada dalam format kerja yang produktif.